Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Pastinya sehat, pastinya kita bahagia, pastinya kita diberkati. Amin. Dan yang pastinya kita pasti selalu bersyukur apapun yang menjadi keadaan kita, apapun yang menjadi kondisi kita saat ini. Karena dengan kita bersyukur, maka kita dapat melihat bahwa ada kebaikan-kebaikan di setiap apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Saya hantarkan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Engkau masih menyertai, memberikan kami kesehatan, memberkati kami, dan juga masih memberikan kami segala apa yang kami butuhkan. Tuhan, untuk kesempatan hari ini juga kami ingin mendengarkan dan merenungkan firman-Mu Bapa. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi setiap hati dan pikiran kami, agar kami dapat menjadi pelaku firman, bukan hanya pembaca atau mendengar firman saja. Terima kasih Tuhan Yesus, bersabdalah sebab kami siap untuk mendengar. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan kita pada saat hari ini terambil dari 1 Korintus pasalnya yang 15 ayat 58. 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 58. Saya akan bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sangat sering sekali mendengarkan istilah kata komitmen. Bahkan kita sendiri sangat sering berkomitmen, baik itu kita berkomitmen di dalam pekerjaan kita, baik berkomitmen dalam keluarga, komitmen sebagai seorang orang tua, komitmen sebagai seorang anak, komitmen sebagai seorang pelayan Tuhan. Namun apakah komitmen yang telah kita buat selama ini sudah berjalan dengan baik? Atau apakah kita malah meninggalkan komitmen-komitmen yang telah kita bangun selama ini? Di tengah perjalanannya ternyata kehidupan yang kita jalani tidak semudah yang kita bayangkan. Hal itulah yang sangat sering membuat komitmen kita menjadi goyah. Hal itu juga yang sering membuat bahwa kita lupa apa yang menjadi komitmen kita selama ini. Dan pada akhirnya kita menjadi tidak melakukan komitmen kita. Hal demikian juga saudaraku yang terkasih dalam Tuhan yang terjadi di jemaat di Korintus, di mana mereka yang di awal begitu berkomitmen untuk terus senantiasa bersekutu melayani Tuhan. Apalagi mereka adalah jemaat mula-mula di Korintus kala itu, dengan api yang mengobar-obar. Namun ternyata di dalam perjalanannya, di tengah pergumulannya, mereka mendapatkan banyak sekali godaan, di mana godaan-godaan kehidupan di sebuah kota sangat banyak. Nah, hal ini yang membuat komitmen mereka menjadi goyah. Namun seorang utusan dari jemaat di Korintus menyampaikan hal ini kepada Rasul Paulus yang kala itu sedang berada di Efesus. Kemudian Rasul Paulus menyampaikan, memberikan suratnya kepada Rasul Paulus kepada di jemaat di Korintus, dan mengingatkan jemaat di sana supaya apa? Diingatkan seperti yang tertulis dalam bacaan kita tadi, bahwasanya supaya mereka berdiri teguh, jangan goyah, dan giat selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Apapun yang menjadi tantangan dan apapun yang menjadi pergumulan, Paulus mengingatkan mereka untuk terus tetap teguh terhadap komitmen yang telah mereka bangun. Supaya apa? Supaya jerih payah mereka tidak sia-sia. Hal demikian juga di dalam kehidupan kita, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Apapun yang menjadi komitmen kita selama ini, sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak godaan, sekalipun banyak pergumulan yang membuat kita hampir jatuh, namun firman Tuhan saat ini mengingatkan kita untuk kita tetap terus berdiri teguh, supaya kita tidak goyah dan senantiasa giat di dalam pekerjaan kita dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.